anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang tepatnya kita katakan, sangat jauh daripada jalan yang dinamakan agama. Mereka terlalu mengejar akan dunia, lalai dengan gadget, sibuk ngumpul-ngumpul tidak bermanfaat. Maka jika orang tua yang ingin anaknya bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, baikkah itu bagi umat, maka mari kita hantarkan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi di channel 7B Abi Ibrahim dan di vlog Santri Dayahudi Murid Abi Ibrahim. Nah, kita sudah bersama dengan murid fenomenal Abi Ibrahim yang bernama Tengku Haji Muhammad Rizki Firdaus, yang berasal daripada berasal dari mana? Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Kampung Batoh. Nah, kita akan menanyakan beberapa hal daripada Tengku Rizki Batoh dan masalah-masalah tentang orang tua yang menitip anaknya ke dayah, bagaimana kehendaknya dan bagaimana sebenarnya. Ini akan disurahkan oleh Tengku Rizki pada malam hari ini yang berbahagia ini. Oke. Nah, itulah Tengku Rizki, bagaimana menurut Tengku Rizki? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama selalu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah senantiasa menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantungan. Selawat juga kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sosok pemimpin rumah tangga yang bijaksana, pemimpin perang yang sangat pemberani. Tiada lain dan tiada bukan, beliaulah baginda kita bersama Rasulullah. Topik pembicaraan malam ini yaitu bisa kita katakan melepas pemergiannya si buah hati untuk hasil akhirat nanti. Begitulah bahasa halusnya ketika kita menghantarkan anak kita ke pondok pesantren. Untuk sedikit masukan kepada orang-orang tua yang baru mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, kita harus tabah. Kita harus yakin ketika melepaskan anak-anak kita, karena anak-anak kita ke pondok pesantren itu tiada lain dan tiada bukan, mereka hanyalah untuk menuntut ilmu Allah yang telah dititipkan kepada Rasulullah. Perintah kepada laki-laki untuk menahankan mata, perintah kepada perempuan untuk menahankan juga pandangan. Perintah kepada laki-laki untuk menjaga kemaluan, begitu juga perintah kepada perempuan untuk menjaga kemaluan. Untuk para orang tua yang ingin putra putrinya ingin menjadi yang lebih baik lagi, mari kita hantarkan ke pondok pesantren, ke daerah-daerah yang terdekat di daerah kita. Tujuannya untuk apa? Yaitu tiada lain, mereka ke sana, ke pondok pesantren, mereka menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Yang mana sekarang pada zaman saat ini, pemuda-pemuda, anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang tepatnya kita katakan, sangat jauh daripada jalan yang dinamakan agama. Mereka terlalu mengejar akan dunia, lalai dengan gadget, sibuk ngumpul-ngumpul tidak bermanfaat. Maka jika orang tua yang ingin anaknya bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat,
baikkah itu bagi umat, maka mari kita hantarkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kepada ibu bapak, jangan pernah takut anaknya akan ketinggalan zaman, akan bodoh karena tidak mengikuti les ini dan les itu. Yakinlah, suatu saat anakmu nantilah yang akan memasangkan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga kelak. Amin. Kita semestinya menjadi orang tua, kita harus bisa memotivasikan, meyakinkan anak kita ketika hendak pergi ke pondok. Sedikit cerita saat Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i ketika mendengar Imam Syafi'i ingin menuntut ilmunya Allah, ibundanya Imam Syafi'i itu bukan menangisi, bukan meratapi, tapi memberikan semangat dan support yang luar biasa. Bahkan di ketika malam hari sebelum Imam Syafi'i berangkat, ibundanya sempat berdoa dengan khusyuknya, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Lindungilah anakku ya Allah. Berkatilah apa yang telah dia tujukan, apa yang telah dia niatkan. Karena niatnya yaitu untuk menggali ilmu-ilmu yang telah Engkau titipkan pada Rasulmu ya Allah." Imam Syafi'i berkata, "Pergilah anakku dengan air mata yang berlinang. Allah bersamamu. Berdoalah. Suatu saat ibu yakin kau akan menjadi bintang yang paling gemerlap di kemudian hari. Allah akan selalu bersamamu." Sedikit bisa kita ambil pelajaran dari cerita singkat Imam Syafi'i ini. Berarti kita yang berperan sebagai orang tua, marilah memotivasi, meyakinkan anak kita supaya dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu-ilmunya Allah di pondok pesantren. Sekian mungkin dari saya, sedikit nasihat dari itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dihamparkan. Begini Tengku Ski Batoh kan. Jadi di luar sana banyak sekali anak-anak kan, banyak sekali ibu-ibu kan, banyak sekali mak-mak kan, yang tidak gimana ya bilang, tidak terlalu suka sama daya, tidak terlalu fanatik menti anaknya ke daya kan. Karena itulah Ski, di daya ini tidak ada masa depan kan dibilang kan. Nah itulah dibilang. Menurut Ski bagaimana solusi dan pendapatnya untuk hal-hal yang demikian bagi Ski, dan sedikit kasih informasikan kepada orang-orang tua di luar. Nah itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin banyak pemikiran orang tua zaman sekarang yang namanya pondok pesantren itu terlalu jauh ketinggalan. Iya itu jauh ketinggalan. Sekarang zaman sudah modern. Memang zaman sudah modern. Tapi yang kalau seandainya dikatakan ketika kita mengantarkan anak kita ke pondok pesantren, tidak ada masa depan, hidupnya akan gelap, itu salah. Yang dinamakan masa depan sebetulnya yaitu kita menanamkan hasil amal-amal di dunia, bahagia di akhirat, bukan bahagia di dunia. Itu hakikatnya masa depan. Itu hakikatnya masa depan. Itulah yang namanya bahagia masa depan. Ada masa depan, cerah masa depan. Mungkin sedikit dari saya begitu. Itu udah sangat dibutuhkan. Jadi kan itu sangat baik Ski jawab, Ski informasikan kepada emak-emak, ibu-ibu dan para anak-anak di luar sana kan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.